Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabit rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang sholat khauf, sholat karena takut dalam kondisi perang biasanya. Yang kedua, musuh jauh berada searah dengan kiblat. Ini tentu perang darat ya. Dalam konteks perang modern mungkin nggak serumit ini. Yang penting sholat gitu aja.
Tapi kalau dalam konteks perang darat, depan langsung dengan musuh, ini cara-caranya di antara. Imam sholat dengan kelompok pertama 1 rakaat. Jadi imam sholat dengan kelompok pertama 1 rakaat. Sedangkan kelompok lainnya berjaga-jaga dari musuh. Kelompok yang telah menyelesaikan 1 rakaat bersama imam tadi mundur untuk menghadapi musuh. Sedangkan kelompok yang sebelumnya berjaga-jaga sholat 1 rakaat bersama imam. Rakaat yang kedua bagi imam, masing-masing kelompok lalu menyelesaikan sendiri-sendiri rakaatnya yang kedua. Jadi masing-masing kelompok lalu menyelesaikan sendiri rakaatnya yang kedua. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan salah satu kelompok 1 rakaat, sedangkan kelompok lainnya menghadapi musuh. Kelompok pertama lalu pergi menggantikan kelompok kedua untuk menghadapi musuh, sedangkan kelompok kedua ini salat dengan Nabi Muhammad SAW 1 rakaat. Lalu beliau salam, dan kedua kelompok itu masing-masing menyelesaikan 1 rakaat lagi. Dengan memperhatikan teks hadis dapat kita simpulkan bahwa kelompok kedua tidak perlu memutuskan sholatnya, tetapi terus menyelesaikan sholat mereka setelah imam salam. Jadi kedua rakaat itu dilakukan secara bersambung. Adapun kelompok pertama, mereka menyelesaikan sholat setelah kelompok kedua selesai sholat dan datang untuk menggantikan mereka dalam menghadapi musuh. Ibnu Mas'ud meriwayatkan imam kemudian salam dan kelompok kedua berdiri untuk menyelesaikan 1 rakaat lagi kemudian salam. Saya contohkan ya. Imam sholat berjamaah, kan ini dikosor, ini ceritanya dikosor. Saya sholat yang 4 dikosor. Jadi yang belakang kelompok pertama ini, sholat pertama bersama imam. Ini ceritanya dikosor 2 rakaat berarti. Begitu imam masuk rakaat kedua, kan salam, kan sholat Fatihah surah, ruku', i'tidal, sujud, iftiras, sujud. Masuk rakaat kedua, barisan pertama ini menggantikan kelompok yang sedang menghadapi musuh. Kelompok yang menghadapi musuh masuk ke barisan shaf. Nabi rakaat kedua, ini masih rakaat pertama. Nabi baca Fatihah surah, ruku', i'tidal, sujud, iftiras, sujud, tahiyat akhir. Nabi salam, mereka berdiri lagi menyelesaikan rakaatnya 2 rakaat salam, langsung bergerak menggantikan temannya yang tadi menghadapi musuh. Yang ini masuk ke shaf, tidak memutus salat tapi melanjutkan rakaat kedua. Fatihah, surah, ruku', i'tidal, sujud, iftiras, sujud, tahiyat akhir langsung salam. Caranya gitu. Itu cara yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, cara imam sholat dengan tiap kelompok. Jadi banyak cara, tapi intinya satu, harus sholat pokoknya. Walaupun sambil berjalan atau sambil berkuda, farijalan au rukban, nggak boleh nggak sholat. Dan dikosor caranya. Kalau yang 4 rakaat. Cara imam sholat dengan tiap kelompok. Kedudukan 2 rakaat pertama bagi imam adalah fardu, sedangkan 2 rakaat yang akhir adalah sunnah. Orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah hukumnya boleh. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat dengan sekelompok sahabatnya 2 rakaat, lalu sholat lagi dengan kelompok yang lain 2 rakaat kedua
kemudian beliau 2 rakaat, kemudian beliau salam. Jabir meriwayatkan Nabi kita Muhammad SAW melakukan sholat khauf bersama kami. Beliau sholat dengan sebagian sahabatnya 2 rakaat lalu salam, dan para sahabat ini pun mundur. Sahabat-sahabat yang lain lalu maju dan beliau pun sholat dengan mereka 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian salam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sholat 4 rakaat, tapi 2 salam 2 salam. Sedangkan jamaah itu masing-masing sholat 2 rakaat. Jabir juga meriwayatkan kami ikut bersama Nabi kita Muhammad SAW dalam peperangan Dzatur Riqa. Ketika panggilan sholat iqamat didirikan, beliau sholat dengan sekelompok pasukan 2 rakaat. Lalu mereka mundur. Beliau kemudian sholat dengan kelompok lain 2 rakaat pula. Berarti sholat Nabi kita Muhammad SAW adalah 4 rakaat, sedangkan kedua kelompok masing-masing 2 rakaat. Nabi sholat bersama para sahabat. Allahu Akbar, dikosor ya. Sujud, ruku, ruku, i'tidal, sujud, iftiras, sujud, berdiri, Fatihah, surah, ruku, i'tidal, sujud, iftiras, sujud, tahiyat akhir, salam. Kelompok pertama maju perang lagi. Kelompok kedua jamaah lagi. Nabi niat sama, sholat zuhur ya zuhur. Kalau asar ya asar, tetap niat yang sama. Dikosor juga, Allahu Akbar. Dengan cara seperti tadi. Ini lebih gampang ini. Lebih gampang. Tapi imamnya 4 rakaat sholatnya. Tapi tetap dikosor niatnya. Status rakaat yang kedua, sholat yang kedua maksudnya statusnya adalah hukumnya sunnah. Status hukumnya sunnah. Status hukumnya ya. Namun niatnya tetap niat sholat zuhur atau asar dikosor. Niat sholat fardhu zuhur atau asar dikosor. Cuma status hukumnya dia sunnah. Loh kok niat fardu? Niat sesuatu yang sunnah diniatkan wajib itu tetap sah. Kayak contoh gini. Ada orang belum wajib zakat. Dia niat bayar zakat. Niatnya bayar zakat niatnya. Padahal dia belum wajib zakat. Boleh jatuhnya sedekah gitu. Jatuhnya apa? Sedekah. Orang haji yang kedua niatnya sama, labbaik Allahumma hajjan. Status hukumnya sunnah, gak wajib lagi. Niatnya sama, labbaik Allahumma hajjan. Itu seperti itu. Jadi niatnya tetap sholat zuhur atau asar dikosor tetap. Bahkan boleh niat sholat fardu zuhur, asar dikosor boleh. Untuk yang kedua itu gak pakai fardu, gak apa-apa. Karena kan sudah sholat yang kedua. Tapi kalau untuk sholat yang pertama, kalau dalam fikih harus mentekadkan kata fardu supaya bisa dibedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, dengan niat fardu, andaikan pun tidak dinilai fardu, jatuhnya hukumnya apa? Sunnah. Orang niat puasa qadha kan beberapa orang mungkin pernah mengalami tidak puasa semasa masih jahiliyah misalnya gitu ya. Terus sekarang niat qadha, kalau puasa Senin Kamis niatnya qadha. Ternyata dalam pandangan Allah utangnya udah lunas, kan dia hanya pakai perkiraan aja. Niat qadha, enggak apa-apa. Jatuhnya ya hukumnya sunnah karena udah lunas utangnya. Kecuali kalau utangnya belum lunas, masih dinilai qadha yang fardu hukumnya. Itu seperti itu. Lanjut. Yang keempat, musuh berada searah dengan kiblat. Musuh berada searah dengan kiblat. Imam sholat dengan kedua kelompok sekaligus sambil mereka terus berjaga-jaga serta mengikuti imam dalam setiap
rukun sholat sampai sujud. Di waktu sujud ini kelompok pertama melakukannya terlebih dahulu, sedangkan kelompok kedua menunggu berjaga-jaga. Jika kelompok pertama telah selesai, barulah kelompok kedua itu sujud. Selanjutnya setelah selesai rakaat pertama, kelompok pertama berganti tempat dengan kelompok kedua. yakni yang tadinya berada di barisan depan pindah ke barisan belakang, demikian pula sebaliknya. Jabir meriwayatkan, saya ikut sholat khauf bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di barisan kami dibagi dua. Keduanya berdiri di belakang beliau, sedangkan musuh berada di depan di arah kiblat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca takbir dan kami pun bertakbir. Beliau rukuk dan kami pun rukuk. Beliau i'tidal dan kami pun i'tidal. Ketika beliau sujud, shaf yang di depan ikut sujud, sedangkan yang di belakang tetap berdiri menghadapi musuh. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai sujud dengan shaf pertama, turunlah shaf kedua. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW selesai dengan sujud dengan shaf pertama, turunlah shaf kedua untuk melakukan sujud. Lalu mereka berdiri, lalu mereka kembali berdiri. Shaf yang di belakang lalu maju, sedangkan shaf yang di depan mundur. Nabi kita Muhammad SAW lalu rukuk dan kami pun rukuk pula. Beliau mengangkat kepala dan kami pun mengangkat kepala. Lalu di waktu beliau sujud, shaf yang di depan, yang di waktu rakaat pertama tadi bersama berada di belakang mengikutinya sujud. Sedangkan shaf yang kedua menghadapi musuh. Setelah Nabi kita Muhammad SAW selesai sujud dengan shaf pertama, sujudlah shaf kedua. Kemudian beliau salam dan kami pun mengucapkan salam dalam sholat. Jadi ini agak ribet kalau ini. Jadi ini yang pertama dalam sholat khauf. Jadi Nabi sebagai imam, kan sebagai imam, bareng-bareng, rukuk bareng, i'tidal bareng, pas sujud gantian. Shaf pertama sujud ikut bersama dengan Nabi. Sujud iftirash, sujud. Nah, begitu selesai sujud, baru kemudian yang ke belakang sujud. Yang ini menghadapi musuh. Dalam kondisi menghadapi musuh, berdiri berarti ya, sudah berdiri ini. Sujud ini. Sujud dua kali kan? Sujud, iftirash, sujud. Terus berdiri. Begitu berdiri, ganti posisi. Yang belakang mundur, yang depan yang belakang maju, yang depan mundur. Ganti posisi. Ganti posisi. Sama, Nabi Fatihah, surah, rukuk, sujud, rukuk, i'tidal bareng. Begitu sujud, kelompok pertama sujud bersama dengan Nabi sempurna. Nah, begitu Nabi posisi tahiyat itu mau salam itu, yang kelompok kedua ini sujud sampai selesai, nanti tahiyatnya bareng. Nabi salam itu salam bareng bersama. Itu agak ribet yang ini. Agak ribet. Yang pertama tadi enak itu. Yang bersebelum ini enak ya. Gantian. Jadi imamnya sholatnya 2 kali berarti. Yang penting harus sholat, tidak boleh nggak sholat, walaupun dalam kondisi perang. Yang kelima, kedua kelompok sholat bersama imam. Banyak caranya nih. Ini menunjukkan keleluasaan dalam sholat. Yang penting sholat, jangan nggak sholat pokoknya. Yang kelima, kedua kelompok sholat bersama imam. Sekelompok berdiri menghadapi musuh, sedang kelompok lainnya sholat 1 rakaat bersama imam, lalu pergi dan berdiri menghadapi musuh.
Kelompok yang tadi berjaga-jaga, datang dan sholat sendiri dan sholat sendiri satu rakaat. Sedangkan imam tetap berdiri. Imam lalu meneruskan sholat dengan mereka untuk rakaat kedua. Selanjutnya setelah selesai kelompok yang pergi menjaga tadi, sholat satu rakaat sendiri. Sedangkan imam dengan kelompok yang kedua masih tetap duduk menunggu masing-masing dari kedua kelompok tadi, kemudian salam dalam sholat bersama imam. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, saya ikut melakukan sholat khauf bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan di Najd. Beliau hendak sholat asar, maka berdirilah beliau dengan satu kelompok, sedangkan kelompok lainnya menghadapi musuh dengan punggung mereka mengarah ke kiblat. Beliau membaca takbir dan seluruhnya, yang sedang makmum dan juga yang sedang bermakmum dan juga yang sedang menghadapi musuh turut bertakbir pula, lalu melakukan sholat satu rakaat bersama kelompok di shaf pertama serta sujud bersama mereka. Sedangkan kelompok lain berdiri menghadapi musuh. Setelah berdiri, kelompok yang sudah mendapatkan satu rakaat itu pergi menghadapi musuh, menggantikan kawan-kawannya. Sedangkan kelompok yang digantikan itu rukuk kemudian sujud, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tetap berdiri. Mereka lalu berdiri untuk rakaat kedua. Setelah itu Nabi memimpin mereka rukuk, sujud sampai duduk. Kelompok yang pertama pun datang lalu rukuk dan sujud sendiri-sendiri. Setelah sama-sama duduk, Nabi kita Muhammad SAW dan diikuti oleh mereka tadi, dan diikuti mereka. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sholat 2 rakaat dan masing-masing kelompok juga 2 rakaat. Yang ini saya nggak bisa mencontohkan, nggak kebayang oleh saya ini. Yang ini nggak bisa mencontohkan saya, nggak kebayang oleh saya, nggak kebayang. Yang tadi masih kebayang, ini nggak kebayang. Bagaimana ya? Nggak bisa bayangkan saya. Karena kondisi perang yang begitu dahsyatnya itu, sampai segitu-gitunya itu, menjaga sholat dan menghadapi musuh. Sebagian kita mungkin mengkalkulasi apa ya menang perang begitu itu. Tapi sejarah mencatat dalam peperangan Nabi kita Muhammad SAW itu hampir tidak pernah kalah. Nabi dalam peperangan itu hampir tidak pernah kalah. Pernah kalah itu di Uhud itu. Itu pun ada yang mengatakan bukan kalah tapi seimbang. Yang kedua di Hunain hampir kalah, tapi nggak jadi kalah, menang. Oh berarti sholat itu mendatangkan pertolongan Allah. Makanya heran sekali ketika ada sebuah perusahaan atau pabrik menganggap waktu sholat karyawan itu buang-buang waktu. Maka adalah aneh sekali, mengherankan sekali ketika ada sebuah pabrik atau perusahaan yang menganggap waktu sholatnya karyawan itu dianggap sebagai buang-buang waktu. Padahal itu bagian dari cara mengundang pertolongan Allah untuk tidak hanya karyawan tapi juga pabrik itu sendiri sebenarnya. Fakta di lapangan kan ada sebagian pabrik tertentu itu kan yang ngepres banget waktu sholatnya untuk karyawannya. Dipres banget. Ya ada yang sampai berhenti gara-gara kayak dipersulit gitu, ibadah itu kayak dipersulit gitu loh. Namun kita bersyukur pada Allah ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang memberikan waktu yang leluasa untuk karyawannya sholat. Tapi tidak semua perusahaan begitu. Saya pernah diundang oleh sebuah perusahaan itu, yang undang saya itu marketingnya. Karena lagi ada masalah
Nah, saya didatangkan saat itu bersama para pakar-pakar ekonomi. Cuman saya bukan pakar ekonomi, saya disuruh menasihati dari segi spiritualitas. Menurut agama itu bagaimana? Saya terangkan konsep sunnatullah, konsep masyiatullah. Saya terangkan. Ada sunnatullah, hukum kausalitas sebab akibat. Ada sistem namanya masyiatullah, mengundang pertolongan Allah. Nah ini kalau sunnatullah, ayo beradu strategi dalam pemasaran atau apalah, saya nggak paham itu. Tapi kalau kita bicara masyiatullah, ini erat hubungannya dengan bagaimana kita mengundang pertolongan Allah. Caranya, beri waktu yang cukup untuk karyawan beribadah misalnya. Berikan keluasan mereka untuk berjamaah di masjid perusahaan ini, di dalam perusahaan ini, saya bilang. Jangan di luar, di dalam sini. Biar berkah, saya bilang. Bahkan kalau perlu saya usulkan, kasih waktulah untuk karyawan itu bergantian membaca Al-Quran di masjid ini. Sehingga perusahaan ini tidak sepi dari bacaan Al-Quran. Usulan saya nggak diterima. Beberapa malah keluar, jamaahnya keluar, karyawan keluar gara-gara semakin dipersulit ibadah di perusahaan itu. Allah, ya kayaknya sih nggak maju-maju juga sih perusahaannya. Ya begitulah. Saya teringat, soalnya ada saya kenal seseorang lah gitu ya. Jadi beliau ini punya perusahaan 10 bangkrut 11. Saya kenal seseorang itu, beliau ini punya perusahaan 10 bangkrut 11. Kok bisa? Ya perusahaan beliau 10. Yang satu lagi itu 11, yang ke-11-nya itu perusahaan temennya yang selama ini mensuplai bahan-bahan ke perusahaan dia itu. Jadi karena perusahaannya dia 10 bangkrut, otomatis yang ini ikut bangkrut juga. Itu namanya punya perusahaan 10 bangkrut 11. Beliau mencoba membangkitkan kembali usahanya itu, dimulai dengan berbakti pada orang tua. Beliau ingin menyenangkan hati orang tuanya. Beliau datang ke ayahnya, ibunya, Pak, Bu, ngersake nopo, menghendaki apa? Orang tua biasa kan pandai bohong orang tua. Sudah usah le, kamu bahagia aja bapak udah seneng. Gak usah, mama ngeliat kamu bahagia aja udah seneng. Anaknya nggak percaya, monggo pak, minta nopo, minta apa, ayo bu minta apa. Karena dipaksa akhirnya ngaku, bapakmu pengen haji, makmu pengen haji. Beliau ini ngomong bapak ibunya pengen haji pada masa itu ya. Waduh, pas bangkrut, pas jauh haji bisa. Pas bangkrut, pas jauh haji orang tuanya. Wah tapi diupayakan. Mbok apa carane ngedol-ngedol apa sing bisa didol, menjual apa yang bisa dijual itu, diupayakan orang tuanya berangkat haji. Qadarullah pulang haji, anaknya dirangkul. Terus terima kasihnya luar biasa itu si anak itu, si orang tua itu. Didoakan anaknya itu dengan doa yang baik-baik. Akhirnya beliau usahanya bangkit kembali. Dengan izin Allah usahanya bangkit kembali. Nah di kantornya itu, di lantai paling atas, tidak tahu berapa lantai itu beliau buat kayak semacam musola. Lantai atas itu dibuat musola. Di musola itu, di samping diisi sholat berjamaah yang utama ya, setiap hari kerja pokoknya wis ada beberapa santri penghafal Al-Quran yang
didatangkan untuk membaca Al-Quran di musola itu, di perusahaan, di kantornya itu. Tiap hari khatmul Quran. Tiap hari khatmul Quran. Digaji, santrinya digaji, dibayar. Itu qadarullah, usahanya go internasional. Sukses, Masya Allah. Jadi kebangkitannya dimulai dari berbakti pada orang tua, dirawat dengan khatmul Quran tiap hari di perusahaan itu, selama hari kerja lah pokoknya. Jadi orang masuk kerja, ada beberapa santri penghafal Quran, baca Al-Quran di situ. Tiap hari pokoknya. Tiap hari kerja maksudnya. Pokoknya target sehari khatmul Quran. Berapa orang? Kadang 3 orang diundang di situ untuk baca Al-Quran. Kalau 3 orang kan masing-masing 10 juz. Tapi tetap bacanya itu satu-satu tetap saling nyimak gitu. Nanti kalau udah menjelang pulang kerja itu dikeroyok bareng-bareng khatmul Quran. Tiap hari kerja. Itu namanya mengundang masyiatullah. Qadarullah, usahanya sukses dan bahkan go internasional. Nah, makanya kalau lihat model perang gini kan, ini perang gimana kok perang sholat apa yang menang gitu. Nyatanya menang gitu. Perangnya Nabi itu nyatanya menang, nggak pernah kalah. Kalaupun pernah kalah itu di perang Uhud, sama hampir kalah di perang Hunain. Selebihnya menang terus. Makanya tidak ada udzur untuk tidak sholat. Nah, kata para ulama, dalam kondisi nyawa terancam saja masih wajib sholat. Apalagi kalau cuma karena dalam perjalanan, dengan dalih pakaian kotor, dengan dalih risih dengan pakaian dalam, loh. Memang Allah itu tidak maha pemaaf apa untuk hal-hal yang sulit dihindari itu. Lah kalau perang apa agak kupak darah. Bisa jadi bersucinya juga cuma dengan tayamum, bisa jadi. Karena kondisi sulit, tapi tetap wajib sholat. Makanya saya pernah sampaikan di sini, Imam Ahmad itu termasuk yang berpendapat sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki itu wajib hukumnya. Imam Ahmad bin Hanbal, fardu ain. Kenapa? Karena dalam kondisi perang aja Nabi masih jamaah, apalagi dalam kondisi damai. Dalam kondisi perang saja Nabi itu jamaah, apalagi dalam kondisi damai. Makanya bagi laki-laki sholat berjamaah itu dalam madhab Hambali yang saya pahami itu fardu ain. Kalau dalam madhab Syafi'i fardu kifayah. Itu seperti itu. Tapi masih fardu. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Tapi masih fardu tapi bagi laki-laki. Saking pentingnya sholat. Dan dari hadis ini kita belajar bukti bahwa sholat itu mendatangkan pertolongan Allah. Karena dalam banyak perangnya Nabi itu, Nabi sering menang. Kalaupun pernah kalah, itu barangkali hanya di perang Uhud sama di perang Hunain yang hampir kalah. Selebihnya menang Nabi. Allahu Akbar. Yang keenam, tiap kelompok membatasi sholat dengan imam hanya tiap 1 rakaat. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Dzikir, orang-orang berbaris di belakang beliau 2 shaf. Lalu shaf yang di belakang beliau dan 1 shaf lagi menghadapi musuh. Beliau sholat dengan shaf yang di belakang itu 1 rakaat. Lalu shaf yang
sudah sholat ini pergi menggantikan yang belum. Yang digantikan ini melakukan sholat dengan Nabi 1 rakaat dan tidak menambah lagi. Ibnu Abbas juga meriwayatkan Allah mewajibkan sholat atas nabimu di waktu menetap atau mukim 4 rakaat, di waktu bepergian 2 rakaat, dan di waktu perang 1 rakaat. Diskonnya sampai 1 rakaat. Kalau yang kita jalani kan diskon 2 rakaat. Ini diskon berapa? Sampai 3 rakaat berarti diskonnya. Tinggal 1 rakaat. Sa'labah bin Zahdam meriwayatkan, kami ikut dengan Sa'id ibn As di Tabarastan. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang pernah sholat khauf bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah menjawab, saya. Ia pun sholat dengan satu golongan sebanyak 1 rakaat dan dengan golongan lain 1 rakaat pula, dan masing-masing mereka tidak menambahnya lagi. Berarti imamnya tetap 2 imamnya. Ngimami kelompok pertama 1 rakaat salam, makmumnya salam. Nah, masuk rakaat kedua bersama kloter kedua sampai salam. Berarti makmumnya masing-masing 1 rakaat. Imamnya tetap 2 rakaat imamnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pernah dilakukan qashar dalam perang, bukan 2 rakaat tapi sisa 1 rakaat, pernah dilakukan. Yang ketujuh, cara sholat khauf di waktu maghrib. Kan maghrib gak bisa dikosor. Kalau yang 4 rakaat bisa dikosor jadi 2, malah sampai 1 tadi. Kalau maghrib kan tidak termasuk sholat yang bisa dikosor. Bagaimana ini? Sholat maghrib tidak dapat dikosor, dan tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan perihal tata cara sholat khauf di waktu maghrib. Karena itu para ulama bersisi pendapat. Kok nggak ada Ustaz? Karena dulu kalau matahari tenggelam, perang tutup, selesai. Maka di Al-Quran itu kan ada cerita tentang seorang nabi yang mohon kepada Allah agar matahari ditahan, jangan tenggelam dulu, karena hampir mau menang, dikit lagi mau menang. Kalau sampai matahari tenggelam, ada trompet dibunyikan, tanda perang break dulu. Istirahat dulu. Dan ini nabi ini sudah hampir menang. Maka nabi ini mohon pada Allah, ya Allah, tolong matahari tahan. Hai matahari, tahan, jangan tenggelam dulu. Kamu diperintah, aku juga diperintah oleh Allah. Tapi yang ngomong nabi. Berhenti itu matahari itu, sampai nabi itu menang akhirnya dengan izin Allah. Allahu Akbar. Itu mukjizat ya. Jadi dulu itu makanya nggak temukan contoh Nabi sholat khauf untuk maghrib. Kenapa? Karena maghrib biasanya matahari sudah tenggelam dan perang ditutup biasanya. Sudah selesai. Kalau sekarang, wah jangan tanya, nggak kenal waktu. Allah. Menurut golongan Hanafi dan Maliki, imam hendaknya sholat dengan kelompok pertama 2 rakaat dan sholat dengan kelompok kedua 1 rakaat. Imam hendaknya sholat dengan kelompok pertama 2 rakaat dan sholat dengan kelompok kedua 1 rakaat. Sebaliknya menurut Syafi'i dan Ahmad, imam boleh sholat dengan kelompok pertama 1 rakaat dan dengan kelompok kedua 2 rakaat. Mereka beralasan bahwa Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu pernah melakukan seperti itu. Jadi ini murni ijtihadiyah ya. Karena tidak temukan contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka ulama berijtihad. Oh berarti boleh Ustaz. Gini ya. Untuk hal-hal yang kita tidak ketemu teks Quran maupun sunnahnya, di situ pasti berlaku ijtihad.
Contoh, di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar usul agar Al-Quran dibukukan. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Ada dalam sirah itu. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu? Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya nggak ditemukan ayat maupun hadis yang memerintahkan agar Quran dibukukan. Termasuk perbuatan Nabi tidak ditemukan. Lihat, ini pendapat Sayyidina Umar, ini ijtihad beliau. Apa kata beliau dalam sirah itu disebutkan? Ini para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal karena gugur sebagai syahid dalam peperangan. Sementara tidak semua orang hafal Al-Quran 30 juz. Kalau tidak dibukukan, khawatirnya umat ini tidak kenal dengan kitab sucinya. Apa ini namanya? Kalau dalam usul fikih namanya maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Namanya maslahah mursalah. Kalau ulamanya Imam Malik ini yang top dalam masalah-masalah mursalah. Dalam masalah-masalah mursalah ini Imam Malik ulamanya ini paling top dalam masalah mursalah. Pun itu yang pertama. Terus datang Abu Bakar setuju, oh ya wes. Kedua beliau ini datang ke Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketua sekretaris Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa saya bilang ketua? Karena sekretaris Nabi itu ada 50 lebih. Ada buku itu judulnya Para Sekretaris Rasulullah Muhammad SAW. Ada sekitar 50-an orang. Pimpinannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke Zaid bin Thabit mengusulkan pembukuan Al-Quran. Apa jawaban Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Sama dengan jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa katanya? Bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan itu ijtihadnya Sayyidina Umar itu, diterangkan. Akhirnya beliau setuju diflorkan ke seluruh para sahabat pemegang mushaf Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu masih dalam bentuk suhuf ya, lembaran-lembaran, belum dikodifikasi. Semuanya setuju, akhirnya ijma sahabat. Sahabat ijma sepakat Al-Quran dibukukan. Sama di zaman sekarang pun persoalan-persoalan keumatan yang mungkin tidak ditemukan di masa Nabi kita Muhammad SAW itu ya berlaku ijtihad. Tapi karena ijtihadi ya pasti yes and no-nya itu pasti ada, dan itu biasa itu. Allah. Penggunaan e-wallet, e-banking misalnya. Penggunaan e-wallet atau e-banking, apakah itu boleh apa tidak, diskusinya ijtihadi itu. Karena di masa Nabi mungkin belum ada model-model begini kan. Bagaimana transaksi dengan mesin? Mesin itu enggak, kan kalau dalam jual beli kan ada ijab qabul. Kalau kayak di minimarket kan ada kasirnya, masih bisa berakad. Nah kalau mesin kita berakad dengan siapa itu? Ini bagaimana hukum? Ulama membahas, saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Ulama membahas, yes and no-nya pasti ada itu. Pasti itu. Berakad dengan siapa itu mesin? Memasukkan uang 10.000 nanti keluar minuman itu loh. Tinggal kita pencet tombol apa nanti keluar apa. Itu
Bagaimana itu dibahas itu oleh para ulama itu. Dan yes and no-nya pasti ada. Bagaimana bank ASI, bagaimana bank sperma, itu kan dibahas semua itu. Ya seperti biasa, yes and no-nya pasti ada. Dan ijtihad itu diapresiasi oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Kalau seorang hakim berijtihad. Nah kita tidak boleh alergi terhadap ijtihad itu. Dinamika fikih itu pasti terjadi, pasti itu dinamika fikih. Makanya kadang kayak Darul Ifta Mesir itu sebelum tahun 2002 orang nabung di bank konvensional bunganya itu riba itu. Tapi setelah tahun 2002 Darul Ifta Mesir menfatwakan bunga bank itu halal. Nanti silakan dibaca sendiri aja, jangan nanya ke saya. Baca sendiri aja alasan hukumnya apa. Itu Darul Ifta Mesir. Berbeda dengan Darul Ifta Lajnah Daimah Saudi, beda lagi nanti pandangannya. Ya biasa, yes and no itu terjadi pasti. Dulu tidak boleh beli emas kredit, tidak boleh. Fatwa terbaru MUI dan DSN boleh. Karena ada dinamika hukum ijtihadi. Walaupun masih ada yang konsisten melarang, masih ada. Dan saya secara pribadi termasuk yang cenderung pada melarang karena dampaknya itu. Misalnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Pun. Jadi ini perkara ijtihadi ya. Salat dalam keadaan gawat, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Mohon maaf lagi. Monggo silakan. Pak Tiro nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini terjadi pada diri saya. Jadi belum lama ini saya kan sholat isya, di mana niat saya kan sendiri. Ternyata saat saya membaca Al-Fatihah, itu kakak saya silakan bisa bersama. Nah saya bingung apakah saya harus baca Al-Fatihah yang disuarakan atau enggak. Saya baca karena saya juga dari apa itu karena berjamaah, apalagi itu bisa, jadi saya Keraskan. Okay. Berarti saya baca berkali. Yang sebenarnya bagaimana? Apakah saya nggak perlu baca Al-Fatihah lagi, langsung surat atau bagaimana? Yang kedua Pak, belum lama ini ada beberapa maraton tingkat nasional, di mana ada pemuda yang sekitar 20 tahun dari Amerika, namanya Ardena Syamburi. Saat lari maraton yang sangat jauh itu pada saat waktu sholat subuh, dia berkesempatan sholat, jadi dia pinjam celana panjang sama mungkin temannya, ambil gaun langsung sholat. Dimana dalam sholat itu sekitar 30 sampai 6 menit. Setelah sholat ikut lagi, misalnya mengejar temannya yang ikut lari tadi, sama-sama lomba. Alhamdulillah itu bisa juara, padahal kan dia ketinggalan berapa menit dia saat sholat. Itulah mungkin kelebihan di mana kewajiban sholat yang harus dilaksanakan. Allah Maha tahu sehingga dia bisa menjadi juara lagi. Itulah kata Pak Ustaz kan sholat itu harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Itu Bagus. Yang pertama, begitu jenengan dicolek atau
dipepet oleh seseorang untuk berjamaah, jenengan sebagai orang yang tadinya salat sendiri boleh pilih merubah niat menjadi imam atau nggak usah merubah niat, karena seorang imam tidak wajib berniat menjadi imam. Kalau makmum wajib niat menjadi makmum. Itu satu dulu. Yang kedua, karena jenengan bebas apakah mau merubah niat jadi imam atau tidak, berarti jenengan bebas juga apakah mau mengeraskan atau tidak suaranya, terserah jenengan. Misalnya jenengan merubah niat jadi imam, ya berarti keraskan. Dan tidak harus mulai dari pertama, karena kan jenengan sudah melaksanakan rukunnya, tinggal melanjutkan sisanya. Misalnya pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia teruskan. Jadi nggak usah ngulang, harus ngulang dari awal. Ngoten caranya. Nah, terus untuk makmum yang mau gabung menjadi makmumnya orang yang sholat sendiri ini, adabnya takbir dulu. Jadi misalnya ini orangnya ya kita mepet kan, adabnya takbir dulu, bukan adabnya dalam fikihnya itu takbir dulu, Allahu Akbar. Baru kalau mau nyolek ya colek, tanda isyarat. Jadi bukan nyolek dulu, baru Allahu Akbar. Kalau jenengan nyolek dulu, belum takbir, itu dianggap mengganggu orang sholat, dan itu dosa, tidak boleh. Karena jenengan belum sholat, tahu-tahu nyolek orang, dianggap mengganggu orang sholat, takutnya bisa berdosa itu dalam fikih ya, dalam fikih. Yang betul dalam fikih itu kita takbir dulu, niat makmuman sama dia, Allahu Akbar. Terus boleh ngasih isyarat, colek, boleh ngasih isyarat. Tapi nggak ngasih isyarat pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena imam tidak wajib berniat menjadi imam. Kalau makmum wajib niat menjadi makmum. Bisa dipahami ya? Nah, caranya gitu. Di fikih itu gitu caranya. Jadi saya ulang, jangan colek dulu terus Allahu Akbar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai orang yang belum sholat dan mengganggu orang sholat. Jadi belum sholat, ganggu orang sholat. Itu kalau orang kaget ini kan repot itu. Nah, itu takutnya berdosa. Yang betul adalah gabung dulu dalam sholat, Allahu Akbar. Nah, karena kita sudah jadi makmumnya, kita punya hak untuk ngasih isyarat. Kalau mau ya, colek dikit aja. Kalau mau ngasih isyarat, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kalau tanya mana yang lebih baik, nggak usah ngasih isyarat. Kenapa? Karena dia udah tahu kok kita pepet kok. Itu. Cuman beberapa kadang ngasih isyarat. Cuman ngasih isyaratnya sebelum takbiratul ihram. Terus Allahu Akbar. Padahal itu dia belum sholat. Kalau belum sholat nyolek orang sholat dianggap mengganggu sholat. Secara fikih bisa berdosa. Secara fikih. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengenai anak muda tadi, alhamdulillah masya Allah. Berarti Allah sedang berkenan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Kalau dalam konteks tadi ini, ya tadi itu dengan sholat justru Nabi itu perangnya sering menang. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo. Betul. Dan yang paling utama itu kan sholat ketika kita berada di dalam, bagaimana kalau sampai kondisi kita itu dalam perjalanan bis atau pesawat, apakah kita tetap mengerjakannya atau kita ulangi lagi sampai? Ini ceritanya kita dalam perjalanan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dalam perjalanan dan tidak mungkin turun itu bisa karena kayak pesawat atau bisa turun cuma ditinggal. Repot juga itu.
berarti nggak bisa turun. Maka kita tetap wajib sholat di atas kendaraan itu sebisanya. Kalau memungkinkan wudhu, silakan wudhu. Kalau nggak mungkin wudhu, tayamum, silakan tayamum. Andai kan nggak mungkin wudhu dan tayamum, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, langsung sholat. Namanya sholat dihormatil waktu namanya. Untuk tipe yang pertama yang sudah berusaha wudhu atau tayamum dan berusaha nutup aurat, berusaha menghadap ke arah kiblat, berusaha lah, berusaha berdiri bahkan misalnya ini. Tapi jangan paksakan berdiri kalau nggak bisa berdiri ya, karena takut jatuh juga. Maka untuk kategori yang pertama tadi yang berusaha wudhu, berusaha tayamum, berusaha memenuhi syarat rukunnya lah, walaupun terbatas. 4 madhab tetap mewajibkan mengulangi sholat. 4 madhab itu tetap mewajibkan mengulangi sholat, kecuali di atas kendaraan itu dia bisa sholat sambil berdiri dan menghadap ke arah kiblat, kayak di kapal laut. Itu saja ulama masih beda pendapat. Nah, kalau di pesawat, di bis rata-rata sambil duduk udah itu. Kalaupun berdiri mengkhawatirkan biasanya. Kecuali pesawat Saudia itu ada musolanya. Nah, terlepas, tapi itu pun tetap nggak akan bisa menghadap ke arah kiblat persis kalau kita di atas ketinggian. Waktunya pun belum tentu persis, karena itu duga-duga aja. Karena di ketinggian itu waktu sholat itu diduga-duga aja, gak sama dengan di bawah soalnya. 4 madhab wajib mengulangi. Namun saya tambahkan satu lagi, ada satu kaidah yang berbunyi begini. Di antaranya kaidah ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Madhab Imam Nawawi. Rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Ar-rukhsatul lati tu'khadhu lam tajib i'adatuha. Jadi rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Nah, kalau jenengan misalnya enggak, aku enggak ngulang, sudah cukup, insya Allah sih sudah cukup. Tapi kalau mengulang itu lebih baik. Bahkan kalau 4 madhab wajib. Nah, saya pribadi termasuk yang mengulang itu. 1. Karena itu lebih menenteramkan. 1 dulu ya. Tapi kalau kita bersama anak kita kon tadi udah apa sholat di pesawat, kon tadi kan namanya anak muda ya. Ya udah, yang penting dia sholat. Tidak wajib mengulang, insyaallah dimaafkan lah insyaallah. Kenapa? Karena rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Tapi kalau tipe kedua, nggak wudhu, nggak tayamum, tapi sholat dihormatil waktu, menghormati waktu aja. Dalam mazhab Syafi'i dalam sholat menghormati waktu, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Yang model begini wajib diulang karena tidak bersuci. Karena Allah tidak mau menerima sholat yang tidak bersuci. Tapi kenapa dia sholat begitu, Zat? Karena menghormati waktu. Dan andaikan mati dianggap tidak punya hutang sholat. Tapi kalau masih hidup dan selamat wajib mengulang sholat. Kok bisa Ustadz dia gak wudhu di kendaraan itu? Dalam mazhab Syafi'i, air yang disediakan tidak untuk wudhu tidak boleh dipakai untuk wudhu. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i tayamum harus ada debunya. Nah, masalah kan tidak semua orang bawa debu kadang. Nah itu makanya wajib mengulang untuk tipe yang kedua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Mau yang lain silakan kalau ada. Ya monggo, Mbak Yusrisal. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah dengan hadirnya dalam tausiah pada malam hari ini. Sekaligus ucap terima kasih. Kenapa? Karena memang selama ini Pak Ustaz, baik itu saya sebagai
yang saya lakukan atau yang dilakukan oleh orang sebagai makmum adalah mencoret dulu baru takbir. Jadi dengan adanya klarifikasi daripada Pak Ustaz pada malam hari ini suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Manakala nanti ada jemaah yang saya sedang salat sendiri misalnya, salat sunat kan atau salat wajib yang diikuti oleh imam di belakang yang biasanya dicoret dulu baru takbir. Sesudah nanti salat saya tausiah mereka. Itu salah. Jadi Pak Ustaz dengan usia yang sudah seperti ini mendapatkan ilmu yang baru yang benar dan selama ini tidak dipertanyakan karena sudah menganggap betul Pak Ustaz. Ya, karena sudah menganggap betul baik kita sebagai imam atau sebagai makmum yang melakukan hal yang sama. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Kemudian yang kedua Pak Ustaz yang saya tanyakan adalah salat dalam situasi perang. Yang Pak Ustaz sampaikan tadi itu adalah kalau misalnya musuh berada di belakang kita jemaah. Tapi bagaimana kalau musuh berada di depan atau berada di belakang misalnya? Bagaimana situasinya pada imam yang berada di depan itu ada musuh. Nah, situasi salat itu seperti apa? Ya kalau misalnya ya kita menghadap ke depan ke kiblat kemudian musuh berada di belakang kita ya itu gampang dugaan seperti yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Cuma itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Justru bagian itu tadi yang saya bilang saya nggak bisa menjelaskan itu. Tadi kan ada bagian cara sholat yang musuh berada di arah depan, di arah kiblat itu. Yang pada bagian yang keberapa itu? Yang saya bilang ini saya nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kondisi seperti ini. Ya, jadi itu yang tadi Pak Yus saya bilang saya yang bagian ini nggak bisa menjelaskan saya. Nggak tergambar oleh saya bagaimana itu kondisinya itu. Kalau kondisi seperti yang dimaksud dalam hadis tadi itu, ketika iya betul, saya nggak bisa bayangkan itu, dan saya nggak bisa menjelaskan juga tadi. Jadi mohon maaf saya termasuk yang nggak bisa menjelaskan bagaimana praktek yang model yang Bapak tanyakan tadi itu, karena di sini tadi pas saya baca pun nggak bisa menerangkan saya, nggak bisa saya baca hadisnya itu tadi membayangkan aja, aduh, nggak bisa bayangkan saya, nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi perang yang seperti itu di mana musuh sedang berada di arah kiblat itu, kita mesti menghadapi mereka dan kita sambil sholat itu gimana? Nggak kebayang oleh saya. Jamaah lagi sholatnya bergantian. Tadi yang saya bilang saya nggak bisa membayangkan dan tidak bisa menjelaskan. Berat. Itu yang saya bilang tadi, dalam kondisi perang sekalipun bahkan Nabi masih sholat berjamaah. Itu yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi dalam kondisi damai. Makanya kata Imam Ahmad, bagi laki-laki sholat berjamaah 5 waktu itu fardu ain. Kalau enggak dosa. Itu madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i fardu juga, cuman kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang berjamaah, yang lain aman lah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Cukup dulu? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.